Halo arek politik, kalian pernah nggak sih ngerasa kalian udah capek-capek milih tapi suara kalian gak dianggap? Nah, ini mungkin karena sistem pemilu yang dipakai dalam sebuah negara itu adalah sistem pemilu mayoritarian. Jadi, apa sih sebenarnya sistem pemilu mayoritarian? Sistem pemilu mayoritarian adalah sistem di mana kandidat yang mempunyai suara terbanyak itu merupakan pemenang dalam sebuah kontestasi politik yang diadakan di sebuah negara tersebut. Namun, berbagai ketentuannya itu tergantung oleh beberapa varian yang ada di sistem pemilu mayoritarian seperti first past the post, alternative vote, block vote, dan juga two-round system. Lebih lanjut lagi, sistem mayoritarian ini juga mempunyai dampak terhadap bentuk atau model dari sistem kepemerintahan. Apa dampaknya? Yang pertama adalah sistem pemerintahan itu menjadi lebih stabil karena mayoritas itu mutlak dalam membuat atau membentuk sebuah pemerintahan, sehingga ini membuat implikasi bahwa minim akan dinamika saat pengambilan keputusan. Selain itu, akuntabilitas dari kandidat ke konstituennya itu juga jelas apabila dibandingkan dengan sistem proporsional representatif. Namun, di sisi lain, sistem mayoritarian ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama adalah minimnya representasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Karena seperti yang telah saya katakan tadi bahwa sistem ini itu basisnya adalah mayoritas itu yang menang, sehingga kelompok-kelompok minoritas ini tidak memiliki ruang untuk bersuara di dalam pemerintahan. Selain itu, partai yang ada di dalam sistem ini juga partai-partai besar itu juga, karena partai kecil pun itu susah untuk bersaing dengan partai-partai besar. Nah, aku mau memberi contoh itu, ini sebagai pemisalan ya, itu di Dapil Jatim. Kita misalkan di Dapil Jawa Timur ini hanya ada satu kursi yang diperebutkan. Nah, satu kursi ini diperebutkan oleh 3 kandidat, itu kandidat A, B, dan C. Kandidat A ini mempunyai suara 40%, kandidat B 30%, dan kandidat C 30%. Apabila kita menggunakan varian first past the post, suara terbanyak adalah pemenang dari kontestasi itu. Maka dalam kasus ini, si A yang mendapatkan 40%, di mana 40% ini merupakan suara terbanyak, maka si A berhak untuk mengisi kursi yang ada di Dapil Jawa Timur. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.